Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai bimbingan dan konseling kelompok. Jadi bimbingan kelompok merupakan bantuan kepada kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas 2-10 peserta didik atau konseli agar mereka mampu melakukan pencegahan masalah, pemeliharaan nilai-nilai dan pengembangan keterampilan-keterampilan hidup yang dibutuhkan. Jadi topik bimbingan kelompok bersifat umum dan tidak rahasia. Contohnya, cara-cara belajar yang efektif, kiat-kiat menghadapi ujian, pergaulan sosial, persahabatan, penanganan konflik dan mengelola stres. Kemudian, adapun langkah-langkah dalam bimbingan kelompok, yang pertama adalah prabimbingan, yang kedua adalah pelaksanaan, dan yang ketiga adalah teknik bimbingan kelompok. Jadi dalam prabimbingan, konselor menyusun RPL bimbingan kelompok, kemudian membentuk kelompok atau forming. Kemudian pada tahap pelaksanaan, ada beberapa langkah. Yang pertama adalah pembukaan, transisi, inti, dan penutupan. Kemudian pada langkah teknik bimbingan kelompok, ada diskusi kelompok, bermain peran maupun homeroom. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah konseling kelompok. Jadi konseling kelompok merupakan layanan konseling yang diberikan kepada sejumlah peserta didik atau konseli dalam suasana kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk saling belajar dari pengalaman para anggotanya, sehingga peserta didik atau konseli dapat mengatasi masalah tersebut. Kemudian, adapun tujuan dari konseling kelompok ialah memfasilitasi konseli melakukan perubahan perilaku, mengkonstruksi pikiran, mengembangkan kemampuan mengatasi situasi kehidupan, membuat keputusan yang bermakna bagi dirinya dan berkomitmen untuk mewujudkan keputusan dengan penuh tanggung jawab dalam kehidupannya dengan memanfaatkan kekuatan atau situasi kelompok. Kemudian ada beberapa langkah-langkah dalam konseling kelompok. Yang pertama adalah prakonseling, yang kedua adalah pelaksanaan konseling, dan yang ketiga adalah pasca konseling kelompok. Jadi ada beberapa kegiatan dalam tahap prakonseling, yaitu pembentukan kelompok atau forming dan penyusunan RPL. Kemudian pada langkah-langkah pelaksanaan konseling ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah tahap awal, yang kedua adalah tahap transisi, yang ketiga adalah tahap kerja, dan yang terakhir adalah tahap pengakhiran. Kemudian pada langkah pasca konseling kelompok, yaitu mengevaluasi perubahan yang dicapai dan menyusun laporan konseling. Nah, kemudian yang selanjutnya ada bimbingan klasikal. Jadi bimbingan klasikal merupakan kegiatan layanan yang diberikan kepada sejumlah peserta didik atau konseli dalam satu rombongan belajar dan dilaksanakan di kelas dalam bentuk tatap muka antara guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan peserta didik atau konseli. Jadi tujuan dari bimbingan klasikal ialah membantu peserta didik atau konseli untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya, perkembangan yang utuh dan optimal dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir, serta mencapai keselarasan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Kemudian, adapun langkah-langkah dalam bimbingan klasikal, yang pertama adalah mengajukan jadwal masuk kelas, kemudian mempersiapkan topik materi bimbingan klasikal, lalu menyusun rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal atau menyusun RPL, dan mendokumentasikan rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal yang akan diberikan.